عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها مؤمنة. فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد ابتلاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi Kitabil Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam program acara Fatwa Masyayikh, tempat di mana Anda bisa bertanya seputar permasalahan agama dan insya Allah akan dijawab langsung oleh para ulama kita. Dan di episode kali ini bersama kita sudah ada Syekh guru kami. Beliau adalah Syekh Akram Muhammad Ziyadah dari Markas Albania Yordania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekhana. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum bi qanatina Fatwa TV. Hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya akhi karim. Tasharrafna bi huduri fadilatikum ya Syekhana. Ya Syekhana al-Karim, عندنا الآن بعض الأسئلة من مشاهدي هذه القناة نود توجيهكم وإجابتكم عنها لو تكرمتم. مرحبا بكم. سنذكر الأسئلة بالأندونيسية أولا ثم نترجمها لكم بالعربية ثانيا. كل آذان صاغية لكم. تفضلوا بسم الله. Nah, bismillah. Baik pemirsa sekalian, kita mulai pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lontarkan nanti insya Allah kepada Syekh Akram. Pertanyaan pertama datang dari saudara Munandar di Banten. Pertanyaannya adalah, Bismillah, Ahsanallah ilaikum ya Ustadz, izin bertanya, apakah hukumnya jika seorang wanita calon istri meminta mas kawin berupa seekor anjing? Bagaimana status pernikahannya jika calon istri tidak mau mengganti mas kawin dengan yang lain? Syukran wa barakallahu fikum. As-su'alu ya Syekhana, Bismillah, Ahsanallah ilaikum ya Syekhana, hal yajuzu idza talabatil mar'atu minar rajuli an yashtariya laha kalban mahran linikahiha fa hal nikah sahih bihadzal mahar? أن يشتري لها في مهرها ماذا؟ كلبا. كلبا؟ نعم. طيب، السؤال يسأل السائل أو السائلة، هل لو اشترطت المرأة على زوجها أن يشتري لها كلبا فهل هذا شرط صحيح وهل يجب عليه أن يشتري الكلب؟ هكذا السؤال؟ نعم، مهر لنكاحها. الجواب أن هذا مهر باطل وشرط باطل ونكاح باطل لأنه محرم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب وثمن السنور وثمن الخمر وثمن الأصنام وغير ذلك من المبيعات المحرمة، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فهذا الشرط الذي تشترطه المرأة شرط باطل، وإذا فعله الرجل ففعله حرام، وما يترتب على باطل فهو باطل. وأظن أن العقد باطل لأن هذا المهر باطل محرم. والله أعلم. Syekh Akram Ziyadah hafizahullah ta'ala, beliau menjawab pertanyaan pertama. Pertanyaan berbunyi, jika seorang wanita mensyaratkan kepada calon suaminya untuk memberikan dia mahar berupa anjing, apakah syarat tersebut benar ataupun sahih, dan apakah calon suaminya wajib memenuhinya? Maka aku menjawab, kata Syekh Akram Ziyadah, bahwa ini adalah mahar yang batil, mahar yang tidak sah, dan syarat yang batil, syarat yang tidak sah, dan pernikahannya pun menjadi batil, yaitu tidak sah, karena adanya hal yang diharamkan, disyaratkan di mahar tadi. Dan Nabi SAW melarang hasil penjualan anjing, hasil penjualan kucing, hasil penjualan khamar, hasil penjualan berhala.
Kemudian Syekh Akram mengatakan semuanya termasuk barang-barang yang haram diperjualbelikan. Dan setiap syarat yang dipersyaratkan dan tidak terdapat di dalam kitabullah ataupun Al-Quran, maka syarat tersebut batil atau tidak sah. Al-Quran ataupun As-Sunnah maksudnya. Dan apa yang dipersyaratkan wanita tadi adalah syarat yang batil. Dan jika calon suaminya memenuhi syarat tersebut, maka haram hukumnya. Dan segala hal yang berasal atau ditimbulkan dari hal yang batil, maka hukumnya batil, maka pernikahannya pun menjadi tidak sah. Dan aku kira bahwa akadnya batil karena dari mahar yang batil lagi diharamkan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Pertanyaan yang kedua datang dari Witani dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Pertanyaannya adalah, Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana adab mengaji di masjid sebelum datangnya waktu azan melalui speaker masjid, di mana ada sebagian warga yang merasa terganggu karena mengajinya cukup lama, kira-kira 1 jam sebelum azan, atau kalau menjelang subuh bisa dari jam 3 pagi. Ada sebagian warga yang lagi tahajud pun merasa terganggu. Sebaiknya adabnya seperti apa? Syukran, jazakallahu khairan. As-su'alu yaqul, Assalamualaikum. Ya Syekhana, fi ba'dil masajid fi baladina min adatiha an yuqra' ba'dul ayat qubailil adhan bimukabbir saut fayasma'uha an-nas kharijal masjid, bal fi ba'dil ahyan qad tuqra' hadhihi al-ayat qabla adhanis subh bisa'ah taqriban fayu'dhi an-nas. Fama hukmu hadhihi al-amaliyah wa hal hunaka adab yanbaghi mura'atuha liman yaqumu bi hadhihi al-amaliyah? أعيد السؤال حتى أفهم إن كنت أنا فهمت السؤال أم لا. السائل يسأل أن هناك من يقرأ القرآن قبل الأذان بوقت طال أو قصر، وهذا يؤذي الناس لأن القراءة في مكبرات الصوت تؤذي الناس. نعم. فهل هذا مشروع أم ممنوع؟ هكذا السؤال؟ نعم صحيح. الجواب أن هذا ممنوع شرعا. لا يجوز قراءة القرآن عبر مكبرات الصوت، لا قبل الأذان ولا بعد الأذان ولا في أثناء الصلاة ولا في غيرها، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم مناج ربه فلا يجهرن قارئكم على مصليكم ولا مصليكم على نائمكم. فلا يجوز الجهر بالتلاوة سواء عند الأذان أو قبل الأذان أو بعد الأذان أو في أي وقت من الأوقات، وهذا من البدع المنكرات التي يجب إنكارها، سواء قل وقت التلاوة واقتصر على آيات محدودات أو طال وأخذ دقائق أو ساعات أو غير ذلك. Wallahu a'lam. Lanjutkan menjawab pertanyaan yang kedua, Syekh Akram Ziyadah Bidahullah Ta'ala mengatakan, jawabannya adalah bahwa hal tersebut terlarang dalam syariat, yaitu ketika seorang mengaji dengan suara keras menggunakan pengeras suara ataupun mikrofon dan speaker. Karena mengaji menggunakan pengeras suara mengganggu orang lain. Tidak diperbolehkan mengaji dengannya baik sebelum atau setelah azan, sama saja. Demikian juga ketika sholat dilaksanakan. Apalagi ketika sholat dilaksanakan ternyata ada orang yang mengaji dengan suara keras, tentunya itu juga diharamkan. Karenanya Rasulullah bersabda, masing-masing dari kalian bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah, kepada Rabbnya, maka janganlah orang yang mengaji membaca Al-Quran dengan suara keras di samping ataupun di dekat orang yang sedang sholat. Dan jangan pula orang yang sholat mengeraskan bacaan Al-Qurannya ataupun bacaan sholatnya di dekat orang yang sedang tidur. Ketika di sampingnya ada orang yang sedang tidur, maka tidak diperkenankan apalagi mengeraskan suara, menggunakan pengeras suara ketika mengaji, baik sebelum adzan ataupun setelahnya. Dan di waktu kapanpun, karena ini termasuk perkara yang diada-adakan dan perkara yang penuh dengan kemungkaran. Yang harusnya perkara ini wajib diingkari, sekalipun meskipun misalnya kita dapati mengajinya hanya sebentar, hanya ayat-ayat pendek ataupun surat-surat pendek saja, tapi ini hukumnya sama, tidak boleh, terlarang. Apalagi ketika membacanya berjam-jam
dan menyita waktu yang lama. Wallahu taala alam. Syukran lakum. Soal berikutnya dari Lampung, dari Bapak Samsul. Pertanyaannya adalah, ada ustadz yang memberitahukan bahwa hadis-hadis dhaif dapat digunakan dalam fadhail amal untuk menambah qirah beramal. Apakah pernyataan ini benar? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. As-su'al ya syekhana, sami'na al-bayan min ba'di du'a annahu yajuzu al-amal bil ahadits ad-dha'ifah fi fadhail al-a'mal targhiban lin-nas. Narju minkum at-tawdih, jazakumullahu khairan. السؤال: هل يجوز العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال؟ نعم. هكذا السؤال؟ نعم. الجواب الذي عليه جمهور أهل العلم من أهل الحديث والفقه أنه لا يجوز العمل بالأحاديث في فضائل الأعمال إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون هذا الحديث الضعيف مما لم يشتد ضعفه ويمكن أن ينجبر بغيره، كأن يكون في رواته من يهم أو يخطئ أو ينسى، وليس في إسناده كذاب أو وضاع. وأن يكون الحديث، هذا الشرط الأول ذكرناه، أن لا يشتد ضعفه. والشرط الثاني أن يندرج تحت نص عام، ومثاله حديث: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذا حديث في فضائل الأعمال، وهو يندرج تحت نص عام كقول الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أن يكونوا من المهتدين. والشرط الثالث ألا يعتقد صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من حدث عني حديثا يرى، وهذه رواية قوية، يرى بصيغة المبني للمجهول. من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، الراوي والذي ينقل. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك لا يجوز اعتقاد صدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذه الشروط الثلاثة قال بعض أهل العلم بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. والأصل عدم العمل بالأحاديث الضعيفة، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. ومن قال اشترط الشروط التي ذكرناها، والله أعلم. Terkait pertanyaan selanjutnya, Syekh Akram Ziyadah menjawab hukum beramal dengan hadis dhaif terkait dengan fadilah amal ataupun keutamaan suatu amalan. Maka beliau mengatakan, menurut para ulama ahli hadis dan ulama fikih, yaitu tidak diperbolehkan beramal dengan hadis yang lemah, hadis yang dhaif dalam bab fadhail a'mal atau menjelaskan keutamaan suatu amalan, kecuali dengan 3 syarat berikut. Syekh Akram menjelaskan satu persatu syarat tadi. Yang pertama, beliau mengatakan syarat pertama, hadis dhaif ataupun hadis lemah tersebut tidak parah sisi lemahnya, atau tidak begitu parah lemahnya, atau tidak begitu parah dhaifnya, dan mungkin untuk dikuatkan dengan hadis-hadis lainnya yang semakna. Seperti hadis yang di dalamnya terdapat perawi yang hafalannya tidak kuat atau terkadang salah ataupun lupa. Itu boleh ketika kita dapati dalam suatu hadis ada perawi yang hafalannya lemah ataupun kacau hafalannya. Ketika sudah tua hafalannya menjadi kacau atau dia menjadi pelupa. Maka tidak mengapa dengan mengamalkan hadis dhaif tadi untuk fadilah amal. Dan beliau kemudian menjelaskan juga, dan tidak ada dalam jalur sanadnya, jalur riwayatnya itu seorang perawi yang pendusta. Maka tidak boleh hadis dhaif yang lemah digunakan sebagai fadilah amal ketika dalamnya ada seorang perawi yang pendusta.
sama sekali tidak boleh diambil fadilah amal dalam hadis tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya, syarat yang kedua, hadis tersebut termasuk dari bagian nas yang sifatnya umum. Contohnya hadis, jika kamu melihat seorang bolak-balik ke masjid, sering ke masjid, maka saksikanlah, yakinilah dia orang yang beriman. Hadis ini termasuk hadis fadilah amal, hadis yang menjelaskan keutamaan suatu amalan, dan hadis ini termasuk dari bagian nas atau dalil yang umum, yang sifatnya umum, yaitu firman Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hari kiamat, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun melainkan kepada Allah Azza wa Jal. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadis yang lemah tadi, ada hadis dhaif tadi, itu bisa diamalkan ketika ada penguatnya, yaitu dari nas yang umum, baik dari Al-Quran ataupun hadis, dan semakna dengannya. Kemudian syarat yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Akram Ziyadah hafidhahullah ta'ala, jangan pernah meyakini bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah. Ketika kita mengetahui bahasanya hadis itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, maka jangan pernah meyakini bahwa hadis tersebut pasti berasal dari Rasulullah. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyampaikan dari sebuah hadis, sedangkan hadis tersebut nampaknya adalah hadis yang ada kedustaan dalamnya, maka ia termasuk salah satu dari dua orang golongan manusia yang berdusta. Syekh Akram menjelaskan, yaitu baik itu perawinya ataupun yang menukil darinya. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku, dalam hadis lain disebutkan, maka barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka. Hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, itu syekh dari Syekh Akram Ziyadah sendiri. Oleh karena itu tidak boleh seseorang meyakini kalau hadis dhaif tersebut berasal dari Nabi SAW. Dengan 3 syarat di atas, Syekh Akram menjelaskan, para ulama membolehkan kita beramal dengan hadis dhaif dalam fadilah amal ataupun fadail amal. Kami tekankan pada dasarnya tidak diperbolehkan sama sekali beramal dengan hadis dhaif kecuali dengan 3 syarat tadi. 3 syarat tadi semuanya terpenuhi, bukan salah satunya. Ini pendapat yang rajih dan juga pendapat mereka yang mensyaratkan 3 syarat yang telah aku sebutkan tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Soal berikutnya datang dari Widi Sitoresmi dari Sidoarjo, Jawa Timur. Pertanyaannya adalah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila ada anak perempuan yang lahir di luar pernikahan, namun ibunya setelah hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, nanti setelah dewasa anak perempuan ini apabila mau menikah, apakah harus diwalikan oleh wali hakim atau bisa diwalikan oleh bapak biologisnya tersebut? Mohon jawabannya Ustadz, jazakumullah khairan. As-su'al ya syekhana, khulasatu al-qawl min hadha as-su'al, yani ma yata'allaq bi binti zina, man waliyuha fi nikah. يسأل السائل عن بنت الزنا من هو وليها في النكاح، هكذا السؤال؟ نعم. الجواب وليها ولي الأمر، الحاكم أو القاضي أو من ينوب عنهما، هذا ولي ابنة الزنا من النكاح، والله أعلم. Berikutnya Syekh Akram Ziyadah hafidhahullah ta'ala, beliau menjelaskan ataupun menjawab dengan jawaban yang singkat terkait wali bagi anak perempuan hasil zina. Beliau mengatakan wali bagi anak perempuan hasil zina adalah hakim atau yang mewakili hakim. Inilah wali bagi anak perempuan hasil zina ketika menikah. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan. Berikutnya dari Sukabumi, dari Ibu Aminah. Pertanyaannya, saya punya saudara kandung 7 dan 3 darinya selalu salah faham dan bikin kemudaratan.
bolehkah untuk tidak kontak telepon atau WhatsApp tapi tidak bermusuhan? Ini hanya demi kebaikan. As-su'alu ya Syekhana, assalamualaikum, li sab'atu ikhwah, lakin ma'a dhalika lil asaf qad yaqa' baini wa baina ba'dihim al-khilaf. Fahal yajuzu li hadfu arqamihim wa taqlil at-tawasul ma'ahum daf'an lil mudarrah? يسأل السائل أن له 7 إخوة أو 7 إخوة، نعم، يجوز تذكيرها وتأنيثها تبعا للإخوة، وأنه يختلف معهم أحيانا فيضطر إلى حذف أرقامهم نعم، ليقلل من التواصل معهم، فهل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز، وهذا من قطيعة الأرحام التي حذر منها الله سبحانه وتعالى فقال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فهذا الذي يقطع رحمه الله عز وجل لعنه وأصمه وأعمى بصره، فلا يجوز ارتكاب هذا الفعل المحرم الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب، وعليه أن يصبر على إخوته وعلى أذاهم وأن يتواصل معهم ولا يحذف أرقامهم حتى يعرف إن اتصلوا به أو لم يتصلوا به، وهو أن يواصلهم وأجره على الله تبارك وتعالى، فإن أصروا على مخالفته ومقاطعته فأجره على الله، وكأنما يسفهم المل أي الرماد الحار إذا أصروا على مقاطعته. وإذا هو فعل ذلك فهو يفعل ذلك بنفسه، أي يسف نفسه الرماد الحار. فلذلك هذه كبيرة ينبغي علينا أن نتجنبها وأن نتذكر أن الله سبحانه وتعالى جعل الرحم شجنة منه، وأن الرحم معلقة بعرشه، فهذا لا ينبغي علينا أن ننساه أبدا وأن نذكر به. فلا تحذف أرقام إخوانك وتواصل معهم وابتغ الأجر من الله تبارك وتعالى، والله لا يضيع أجر المحسنين. والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الذي يتصل مع إخوته محسن أم مسيء؟ الجواب: محسن، والله لا يضيع أجر المحسنين. مصلح أم مفسد؟ الجواب أنه مصلح، والله لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا يضيع أجر المصلحين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كما أمر الله تبارك وتعالى بذلك، والله أعلم. Berikutnya, Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala, beliau mengatakan, maka kami jawab pertanyaan terkait dengan memutus tali silaturahmi tadi, kami jawab tidak boleh, karena perbuatan ini termasuk memutus tali silaturahmi, yang mana Allah memperingatkannya dengan keras dalam firman-Nya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi, dan kamu akan memutuskan hubungan silaturahmi atau keluargaan, kekerabatan. Allah melanjutkan dalam ayat berikutnya, surat Muhammad ayat 23, mereka itulah orang-orang yang dilaknati oleh Allah dan ditulikan pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Orang yang memutus tali silaturahmi ini, kata Syekh Akram Ziyadah, Allah akan melaknatnya, membuat telinganya tuli dan penglihatannya buta. Maka tidak dibolehkan melakukan perbuatan yang diharamkan tersebut. Dan perbuatan memutus tali silaturahmi ini termasuk dalam dosa-dosa besar. Dan bagi penanya agar bersabar terhadap saudara-saudaranya dan juga terus bersabar dengan sikap buruk mereka, dan dia harus terus menjalin komunikasi, hubungan silaturahmi dengan mereka. Jangan sampai dihapus nomor HP mereka sehingga dia paham apakah mereka menghubunginya atau belum atau tidak.
dan dia juga harus terus menjaga hubungan kekerabatan dengan mereka, dan baginya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ternyata sebaliknya, jika ternyata mereka yang bersikeras untuk memutus hubungan silaturahmi dan memutus komunikasi sama sekali, maka dia tetap mendapatkan pahala. Bahkan mereka, yaitu saudaranya tadi, mereka itu dalam sebuah hadis disebutkan seperti meminum abu yang panas atau makan abu yang panas. Mereka tersiksa karena tindakan menyakiti dan memutus hubungan dengan saudaranya ini. Namun jika sebaliknya, atau sesuai pertanyaan penanya tadi, namun jika penanya melakukan hal yang serupa, yaitu memutus tali silaturahmi, maka dia pun seperti menyiksa dirinya sendiri dengan makan atau minum abu yang panas. Oleh karena itu, dosa besar itu harus kita jauhi sejauh-jauhnya, dan kita mengingat bahwa Allah menjadikan hubungan tali silaturahmi itu berasal dari dirinya. Itu berasal dari namanya, yaitu nama Ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Dan hubungan kerabat, hubungan tali silaturahmi itu sendiri Allah gantungkan di arsy-Nya. Maka tidak sepantasnya kita melupakan saudara-saudara kita selama-lamanya. Tetap harus kita ingat, kita jaga komunikasi, jangan kita hapus nomor HP saudara kita agar bisa berkomunikasi dengan mereka, dan berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun mereka mungkin menolak untuk menjalin hubungan silaturahmi. Dan Allah insya Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang yang berbuat ihsan ataupun kebaikan. Kemudian Syekh balik bertanya, dan aku balik bertanya, jika seseorang berusaha menghubungi saudaranya dan menyambung tali silaturahmi tadi, apakah dia termasuk orang yang berbuat baik atau berbuat buruk? Maka tentu jawabannya dia berbuat baik. Maka Allah tidak akan menyanyiakan pahala bagi orang yang berbuat baik tadi. Dan Syekh menutup, bertakwalah kalian dan perbaikilah hubungan kerabatan di antara kalian. Wallahu ta'ala alam. Ahsanallahu ilaikum. Soal berikutnya datang dari seorang hamba Allah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya bagaimana hukumnya anak angkat? Jika kami mengangkat anak perempuan, bagaimana agar si anak ini menjadi mahram untuk saya? Jika disusui oleh adik ipar saya, yaitu istri adik saya, bisakah ia menjadi mahram saya Ustadz? As-su'alu ya syekhana an hukmi tabannil atfal. Idza tabanna ar-rajulu tiflatan saghiratan wa kanat zawjatu akhihi qad arda'at hadhihi at-tiflah, fahal takunu hadhihi at-tiflah mahramatan lahu haitsu tajri ahkamul mahramiyah bainahuma? السؤال يسأل السائل إن تبنى طفلة صغيرة وأرضعتها زوجة أخيه هل تصبح محرما له؟ الجواب نعم، تصبح محرمة عليه، فهو عمها من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه البنت تصبح ابنة أخيه من الرضاعة وهو عمها. وسئلت في المرة السابقة سؤال نحو هذا السؤال، وأجبت بأن هذا هو المخرج الشرعي لمن أراد أن يتبنى طفلا أو طفلة أن يرضعه أحد من يكون سببا في تحريمها عليه، كأن ترضعه أو ترضعها إن كانت أنثى، أو ترضعه إن كان ذكرا، ابنة أخيه أو ابنة أخته أو زوجة أخيه كما هو الحال هنا، فيصبح عمها من الرضاعة. والله أعلم. Adalah seputar anak angkat. Syekh menjawab, iya, dia menjadi mahram bagi anak angkatnya dan dia menjadi paman sepersusuannya. Dan Nabi bersabda, haram atau menjadi mahram melalui persusuan sebagaimana haram atau menjadi mahram melalui nasab. Anak perempuan ini menjadi anak sepersusuan saudaranya dan dia menjadi pamannya. Dan aku pernah ditanya pertanyaan serupa di pertemuan sebelumnya, dan aku katakan ini adalah solusi yang sesuai dengan syariat bagi orang yang ingin mengangkat anak angkat, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka disusui salah satu kerabat yang menjadi sebab dia bisa menjadi mahramnya,
seperti misalnya disusui anak perempuan saudaranya atau anak perempuan saudarinya atau istri saudaranya. Dan dengan hal demikian dia bisa menjadi paman sepersusuannya dan menjadi mahramnya. Allahu taala alam. Syukran lakum ya Syekhana. Pertanyaan berikutnya dari saudari Yeni Rahmawati di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pertanyaannya adalah bagaimanakah hubungan mantan suami istri sesuai hukum Islam jika mereka memiliki anak? Apakah boleh mereka bertemu tanpa adanya orang lain di rumah tersebut dengan alasan untuk kepentingan anak? Yang diceraikan ini adalah istri kedua. Apakah si suami boleh menjapri mantan istrinya ini, atau harus melalui nomor WhatsApp istri pertama jika ingin berhubungan dengan mantan istrinya berkaitan dengan anak? Dan apakah bertemunya juga harus sepengetahuan atau melibatkan istri yang pertama? As-sa'ilah taqul ya Syekhana, rajulun 'indahu zawjain fatalaqa zawjatahu thaniyah, hal yajuzu lahuma liqa' biduni an yakuna hunaka syakhsun akhar fil manzil min ajli maslahati tifl, wa hal yajuzu hadha liqa' biduni al-idhin min zawjatihi al-ula, thumma hal yajuzu li hadha ar-rajul at-tawasul ma'a hadhihi al-mar'ah mubasharatan aw labudda an takuna zawjatuhu al-ula wasitatan bainahuma. السائل يسأل أنه طلق زوجته، أو السائلة تسأل أن رجلا طلق زوجته الثانية، فهل يجوز لها وله أن يتواصلا من أجل طفلهما نعم بعلم الزوجة الأخرى أو بغير علمها؟ نعم هكذا السؤال. نعم. الجواب: لا يجوز له أن يتواصل مع زوجته المطلقة سواء بعلم زوجته الأخرى أو بعدم علمها، لأنها صارت محرمة عليه، أي الزوجة الأخرى. أما إذا كان الطفل بينهما بالغا عاقلا راشدا يعرف ما يدور حوله، فيجوز لهما أن يلتقيا بحضور هذا الطفل، لأنه يكون محرما لأمه ولا حرج في ذلك. أما إن كان غير مدرك لما يدور حوله لصغر سنه أو فقدان عقله أو خلل فيه أو ما شابه فلا يجوز. أما إن كان يعقل فيجوز لأنه محرم لأمه. والزوجة الأخرى لا دخل لها في الموضوع، تعلم أو لا تعلم، الأمر لا يعنيها، الأمر يعني زوجها وطليقته وابنهما، وهي لا تتدخل فيما يعنيها حتى لا تسمع ما لا يرضيها. هذا إن كان زوجها رجلا فحلا يشكم المرأة ويعرفها حدها. أما إذا كان دون ذلك فلها أن تتحكم فيه كما شاءت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kemudian Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala melanjutkan menjawab pertanyaan berikutnya. Beliau mengatakan tidak boleh bagi penanya ataupun suami di sini ataupun laki-laki ini untuk berkomunikasi dengan istri yang telah diceraikan, dalam artian mantannya, mantan istrinya, baik dengan sepengetahuan istrinya yang pertama atau tanpa sepengetahuan istri pertamanya, karena mantan istrinya sudah haram baginya. Adapun jika anak mereka, yaitu anak dari mantan suami dan mantan istri ini, jika anak mereka ini sudah balik atau paham dengan apa yang dibicarakan bapak ibunya yang telah bercerai tersebut, maka boleh bagi mantan suami dan mantan istri ini untuk berkomunikasi, dengan syarat anaknya harus ada dan ikut di dalamnya, karena anak ini bisa menjadi mahram bagi ibunya. Adapun bila anak tersebut kita katakan belum paham atau belum berakal karena masih kecil, atau bahkan tidak berakal karena gila atau idiot, maka tidak boleh bagi bapak ibunya berkomunikasi secara langsung tanpa ibunya itu didampingi mahramnya. Adapun terkait istri pertamanya, maka istri pertamanya
tidak ada hubungan dan tidak berhak ikut campur, tidak boleh ikut campur dalam masalah rumah tangga ataupun masalah kedua orang ini. Baik dia paham ataupun tidak paham masalah tersebut. Karena masalah ini bukan urusan dari si istri pertama. Karena ini hanya ataupun ini masalah bagi si mantan suami dan mantan istri beserta anaknya. Maka istri pertamanya tidak sepantasnya ataupun tidak usah ikut campur agar tidak mendengar hal yang tidak dia sukai nantinya. Ini kata Syekh Akram Ziyadah, jika suaminya seorang ksatria ataupun pemberani dan tidak tunduk kepada istrinya atau tidak diatur oleh istrinya dan paham mana batasan-batasan yang istrinya itu berhak terlibat dalamnya, mana yang tidak berhak terlibat dalamnya. Adapun jika suaminya ternyata di bawah kontrol istrinya, maka si istri akan mengendalikannya semaunya sendiri dan tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan. Soal berikutnya dari Zafira Kistina di Medan, Sumatera Utara. Pertanyaannya, suami saya bekerja di lembaga penyaluran infak, zakat dan semisalnya, dan lembaga itu di bawah sebuah yayasan. Pertanyaannya, dari manakah sumber dana untuk gaji suami saya menurut syariat agama? Apakah 100% dari yayasan tersebut atau bolehkah diambil dari sebagian infak para donatur? Karena selama ini sumber dananya dari donatur. Jika tidak mencukupi, maka ditanggulangi oleh yayasan. Halalkah gaji suami saya? As-su'al yaqul ya syekhana, ya'mal zawji fi lajnati tawzi'iz zakah wa nahwiha. Wa hadhihi al-lajnah tahta al-muassasah. وسؤال من أين يأتي الراتب لزوجي وفق شريعة الإسلامية هل يأتي من المؤسسة كليا أم يؤخذ من بعد دعم المتبرعين علما أن مصدر الأموال حتى الآن من جهة المتبرعين وإذا لم يكن ذلك كافيا فستتعامل معه المؤسسة هل راتب زوجي مع هذه الحالة حلال؟ السائلة تسأل عن راتب زوجها الذي يأتي من لجنة الزكاة أو المؤسسة التي تشرف على لجنة الزكاة وراتب زوجها من أموال الزكاة. هكذا السؤال؟ نعم. الجواب: راتب زوجها صحيح وحلال إذا كان كراتب مثله ممن يعمل في هذا المجال، لأن هناك مصرف من مصارف الزكاة وهو مصرف العاملين عليها، فيجوز أن يأخذ راتبه من لجنة الزكاة أو المؤسسة التي تشرف عليها من أموال الزكاة والله أعلم. Syekh Akram Ziyadah Hafizahullah Ta'ala melanjutkan pertanyaan berikutnya. Beliau menjawab, pendapatan suaminya dari badan zakat tadi adalah halal dan sahih selama gaji yang didapatkannya sama seperti pegawai badan zakat lainnya pada umumnya. Karena memang di antara penerima zakat adalah orang yang bertugas mengelola zakat itu sendiri, yaitu amil. Maka boleh bagi orang yang bertugas sebagai amil, pengelola zakat, boleh mengambil gaji ataupun pendapatan dari badan zakat tersebut, yang mana gajinya tersebut diambilkan dari harta zakat yang dikelola. Wallahu ta'ala alam. Ahsanallahu ilaikum. Pertanyaan berikutnya dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Pertanyaan dari saudara Taufik. Apakah mandi biasa, mandi yang biasa rutin kita lakukan, bukan mandi janabah yang sering kita lakukan pagi dan sore hari, sudah bisa dijadikan pengganti wudu untuk sholat? As-su'alu yaqulu halil ghusl al-'adi 'adatan ya'ni alladhi naf'aluhu yawmiyan yaqumu maqama ghusl al-janabah badalan li wudhu'is shalah. السائل يسأل هل الغسل العادي الذي يغتسله الإنسان عادة يقوم مقام غسل الجنابة والوضوء؟ هكذا السؤال؟ نعم. الجواب: لا، إلا بنية ينويها المغتسل،
فإذا كان عليه جنابة أو أراد أن يخرج إلى الصلاة فينوي بهذا الغسل رفع الجنابة أو ينوي بهذا الغسل أعمال الوضوء، فإذا نوى ذلك ارتفعت عنه الجنابة وارتفع عنه الحدث وجاز له أن يصلي بهذا الغسل. أما إن لم ينوي فغسله لو اغتسل ببحار الأرض ومحيطاتها كلها لا يبيح له الصلاة ولا يرفع عنه الحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، والنية ركن من أركان الغسل أو من أركان الوضوء، فلا بد أن يستحضر النية لرفع الحدث أو الوضوء، والنية مكانها القلب ولا دخل للسان بها، والتلفظ بها غير مشروع، فينوي في قلبه رفع الحدث سواء كان أكبر أو أصغر ويغتسل فيرتفع بذلك الحدث ولو اغتسل بحفنة ماء. أما إن لم ينوي ولو اغتسل بالمحيط الهادي والمحيط الهندي والمحيط الأطلسي لا يرتفع الحدث، والله أعلم. Selanjutnya menjawab pertanyaan berikutnya, Syekh Akram Ziyadah melanjutkan. Beliau mengatakan jawabannya tidak bisa ketika seorang dia mandi biasa pada seperti wajarnya orang mandi biasa tanpa niat untuk mandi junub, maka orang ini tidak berhak atau tidak diperkenankan untuk sholat dengan mandi biasa tersebut, mandi rutin sehari-hari, kecuali jika dia memang meniatkan mandinya tersebut untuk mandi besar ataupun mandi junub bagi orang yang mandi tersebut, atau dia mandi dengan niatan untuk sholat dan niat juga untuk mandi junub, dan dia juga dalamnya meniatkan mencukupkan dengannya wudu, tidak perlu wudu karena sudah mandi tadi. Adapun bila dia tidak berniat sama sekali, tidak berniat mandi junub sama sekali, mandi besar sama sekali, sekalipun dia mandi dengan semua air lautan dan air samudra, maka tidak sah baginya untuk sholat. Sekali lagi saya menjelaskan, ketika seorang tidak berniat sama sekali untuk mandi besar ataupun mandi junub, sekalipun dia mandi dengan semua air yang ada di dunia ini, maka tidak sah sholatnya. Dan mandinya tersebut tidak menghilangkan hadas besar ataupun kecil sama sekali. Karena Nabi SAW pernah bersabda, sungguhnya tiap-tiap amalan tergantung niatnya. Dan niat adalah rukun dari mandi junub dan juga rukun dari wudu. Maka wajib bagi seorang untuk menghadirkan niat untuk menghilangkan hadas atau niat berwudu. Dan beliau menambahkan, dan niat itu tempatnya di mulut ataupun di lisan, dan ucapan dan niat itu tempatnya di hati, niat tempatnya di hati, dan ucapan lisan, ucapan niat dengan lisan tidak ada pengaruhnya dalam niat, dan mengucapkan niat itu tidak disyaratkan sama sekali. Cukup kita berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas kecil ataupun besar, kemudian mandi, maka dengan itu hilang darinya hadas, meskipun hanya mandi dengan air 1 gayung misalnya. Adapun jika tidak berniat sama sekali untuk mandi besar ataupun mandi junub, ataupun berniat mandi sebagai pengganti wudu untuk sholat, meskipun dia mandi dengan air seluas samudra, dia mengatakan air samudra Hindia dan Atlantik sekalipun, hadasnya tetap tidak akan hilang. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan saudara Abu Musa di Jakarta Pusat. Ustadz mau bertanya, ketika udara di siang hari yang panas terik, api neraka itu sedang panas-panasnya. Ketika udara sangat dingin, apakah juga maksudnya neraka sedang dalam keadaan dingin-dinginnya? Apakah betul hal tersebut ada dalilnya? Syukran. As-su'al ya syekhana, sami'na al-bayan anna shiddatal harri min fayhi jahannam. Fahal idza kana al-jawu baridan fahuwa min shiddati burudati jahannam? Narju minkumul bayan ma'a dzikril adillah. الجواب
أن النار اشتكت ما تلاقيه من حر ومن زمهرير، فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فذلك أشد ما تجدونه من حر جهنم ومن زمهريرها. فإذا اشتد الحر فاعلموا أنه من فيح جهنم. وفي الحديث الصحيح: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. وإذا اشتد البرد فهو من زمهريرها. نعوذ بالله جل جلاله من حرها ومن قرها. القر هو البرد والحر هو الحر المعروف، فجهنم شديدة الحر شديدة القر. نسأل الله عز وجل العافية لنا ولكم. فإذا اشتد الحر فهو منها، وإذا اشتد البرد فهو منها، كما في الحديث الذي ذكرناه سالفا، والله أعلم. Syekh Akram Ziyadah masih melanjutkan memberikan fatwa dan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh pemirsa Fatwa TV. Beliau mengatakan, jawabanku bahwa benar neraka pernah mengadu karena mendapati panas yang sangat panas dan juga dingin yang sangat dingin. Maka Allah pun mengizinkan bagi neraka untuk bernafas ataupun menghembuskan panas dan dinginnya 2 kali. Yaitu bernafas ketika musim panas 1 kali dan bernafas ketika musim dingin. Itulah hal terparah yang kalian dapatkan dari panasnya neraka dan dinginnya neraka ketika di dunia. Jika muncul panas yang sangat, maka ketahuilah itu berasal dari panasnya nafas neraka jahanam. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, maka akhirkanlah waktu zuhur sampai panas mereda. Ketika panas sedang tinggi-tingginya. Adapun dingin yang sangat, maka itu juga berasal dari nafas jahanam, zamharir. Syekh melanjutkan, aku berlindung dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari panasnya dan dinginnya jahanam. Kemudian Syekh masih melanjutkan, jahanam memiliki panas yang sangat tinggi dan dingin yang sangat tinggi. Kami mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan afiat. Kemudian beliau mengulangi kembali, maka keduanya, yaitu dingin yang sangat dingin dan panas yang sangat panas, itu berasal dari neraka jahanam, seperti yang disebutkan di hadis sebelumnya tadi. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, jika saya menghindari dosa karena takut tertimpa sesuatu dari perkara dunia yang mendatangkan mudarat, seperti akan dipersulit rezekinya dan lain-lain sebagai salah satu ancaman atau efek dosa tersebut, apakah artinya saya tidak ikhlas menghindari dosa tersebut karena Allah? Syukran. As-sa'il yaqul, ya syekhana, law anni taraktul ma'siyah li maslahatin dunyawiyah ka'an la yudayyiq alayya arizq, fahal hadha dalil ala anni lam ukhlis an-niyyah lillahi ta'ala fi tarkil ma'asi? الجواب: لا يعلم النوايا ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. والواجب على كل واحد منا أن يترك المعصية خوفا من الله عز وجل، ومن يخشى الله ويتقي، هذا الأصل. ولا يترك المعصية من أجل مصلحة دنيوية، فإن تركها من أجل مصلحة دنيوية فهذا توبته ليست توبة نصوحة. والله قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة النصوحة أن تكون لله تبارك وتعالى. كما تكلمنا عن الوضوء والغسل أنه لا بد أن يكون بنية، فالتوبة أيضا لا بد أن تكون بنية، أن تكون بنية الخوف والخشية من الله عز وجل ورجاء ما عند الله عز وجل من مغفرة ورحمة، ولا تكون من أجل مصلحة دنيوية. فإن كانت من أجل مصلحة دنيوية لم تكن توبة نصوحة. أما أن يقبلها الله أو لا يقبلها فهذا أمر متعلق بالله.
ولكن نحن ينبغي علينا أن نخلص لله سبحانه وتعالى في توبتنا، ولا تكون من أجل المصالح الدنيوية. فمن عمل عملا لغير الله عز وجل فهو مردود عليه، وتوبة هذا التائب مردودة عليه والله أعلم. Kemudian terkait pertanyaan berikutnya, yaitu berkaitan dengan orang yang meninggalkan maksiat karena ingin mendapatkan ataupun mendapatkan kepentingan dari duniawinya, kepentingan duniawi, maka Syekh menjawab, jawabanku tidak ada yang mengetahui niat-niat dan apa yang ada dalam hati melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib kita lakukan adalah meninggalkan maksiat karena takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, inilah yang seharusnya dan tidak boleh bagi seorang meninggalkan perbuatan maksiat karena semata kepentingan duniawi atau tendensi duniawi. Jika dia meninggalkannya karena kepentingan duniawi, maka taubatnya di sini tidaklah taubat yang nasuha. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kembalilah ataupun bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Dan taubat nasuha itu harus diberikan hanya kepada Allah semata. Sebagaimana tadi aku sampaikan di pertanyaan sebelumnya, saya mengatakan berkaitan dengan wudhu dan mandi wajib, dua hal tadi harus diawali juga dengan niat. Maka taubat pun wajib dengan niat yang benar. Dengan niat yaitu takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ampunan dan rahmatnya. Dan jangan sampai seseorang berniat dalam taubatnya karena adanya kepentingan duniawi. Jika memang seperti itu, maka itu bukanlah taubat yang nasuha. Adapun perkara Allah terima atau tidak terima taubatnya, itu murni perkara yang hanya Allah yang mengetahuinya. Tetapi yang harus kita lakukan adalah berusaha seikhlas mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala dalam taubat kita. Jangan ada unsur ataupun kepentingan duniawi dalam niatan kita ketika bertaubat. Dan barang siapa beramal bukan karena Allah, maka amalnya tertolak. Maka demikian pula ketika seorang bertaubat, taubatnya bukan karena Allah, maka taubatnya pun tertolak. Allahu ta'ala alam. Ahsanallahu ilaikum. Soal berikutnya dari Agus, Sulawesi Tenggara di Kota Kendari. Pertanyaannya adalah, Bismillah, orang tua saya pensiunan bank. Kakak saya juga bekerja di bank. Sejak kecil, saya dibiayai orang tua dan kakak saya sampai selesai kuliah. Padahal saya sudah mengetahui bahaya riba, namun belum mempelajari hukumnya secara detail. Alhamdulillah, sekarang saya sudah bekerja, sudah berkeluarga, dan tidak menggunakan uang riba lagi. Bagaimana cara saya untuk bertobat terkait masa lalu agar tidak memberatkan saya di saat hisab nanti dan agar dosa-dosa saya diampuni? As-sa'il yaqul, ya syekhana, walidi kana ya'mal fil bank wa kadza akhi kabir wa kuntu tahta kafalatihima hatta takharrajtu minal jami'ah wa ana 'alim anna riba muharramun fil Islam wal an alhamdulillah ana mutazawwijun wa 'indi 'amal wa la akhudh syai'an minar riba. As-su'al, kaifa atubu mimma salaf minar riba hatta la yathqul 'alayya hisab? الجواب، قال الله عز وجل في من وقع في شيء من الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويبدو من سؤالك أنك تركت ما سلف من الربا وأنك لم تكن أنت الذي تكتسبه، إنما الذي كان يكتسبه والدك، وأنت ليس عليك شيء من ذلك، وإن كان عليك شيء منه فها أنت تتوب إلى الله عز وجل وتدع هذا الربا، والله عز وجل يعفو عما سلف، ولكن احذر أن تقع في شيء من الربا حاضرا ومستقبلا، والله يوفقك ويرعاك لما يحبه ويرضاه. نعم. Berikutnya, Syekh Akram Siyadah Hafizahullah Ta'ala menjawab, Allah berfirman bagi orang-orang yang
pernah bermuamalah dengan riba atau terkena riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya peringatan ataupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah mereka ambil sebelumnya dahulu, yaitu sebelum datangnya larangan atau sebelum mereka paham terkait larangan riba tersebut. Dan urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dan yang aku pahami di sini dari pertanyaanmu tadi, kamu telah meninggalkan riba yang telah kamu dapatkan dahulu, dan kamu bukan orang yang mencari penghasilan dari riba secara langsung, karena yang mencari penghasilan darinya adalah ayahmu atau orang yang menjadi walimu. Kamu tidak ada tanggungan ataupun kaitan sama sekali terkait riba yang didapatkan tadi. Kalau ternyata ada sangkut paut riba padamu, maka bertaubatlah kepada Allah dan tinggalkanlah riba tersebut. Dan Allah memaafkan apa yang telah berlalu. Akan tetapi waspadalah antum ataupun Anda, jika Anda masih terus bermuamalah, maka waspadalah terkait dengan muamalah harta, karena setiap muamalah itu kemungkinan ada padanya riba, dan kita harus waspada baik saat ini ataupun ke depannya. Semoga Allah memberikan taufik kepadamu, dan Allah memberikan taufik bagimu kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan ya Syekhana. Wa hadha su'al sayakun su'al akhir fi hadhihi al-munasabah. Soal yang terakhir pemirsa sekalian insyaallah dari saudara Hafid di Bandung. Assalamualaikum Ustadz, siapakah golongan orang yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala di hari kiamat nanti? As-su'al yaqul ya Syekhana, Assalamualaikum, man huwa awwalu man yuhasabu fil hisab yaumal qiyamah inda Allah Ta'ala? قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يقضى يوم القيامة في الدماء، فأول ما يحاسب القاتل، يأتي المقتول بالقاتل وأوداجه تشخب دما، يعني في حالة قتله، فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقضي الله عز وجل أول ما يقضي في الحقوق في الدماء. أما بالنسبة للأعمال المتعلقة بالله عز وجل، فأول ما يحاسب المرء من عمله عن صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وأول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: جواد وعالم وشهيد. يؤتى بالجواد أي الكريم فيعرف نعمة الله عليه، فيقول ماذا فعلت بما أعطيتك؟ فيقول أنفقته فيك، فيقول الله عز وجل له كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد وقد قيل. ويؤتى بالعالم فيعرفه الله نعمته عليه، فيقول ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول تعلمت العلم فيك وعلمته فيك، فيقول كذبت ولكن تعلمت وعلمت ليقال عالم وقد قيل. ويؤتى بالشهيد فيعرف نعمة الله عليه، فيقال له ماذا فعلت؟ فيقال قاتلت فيك حتى قتلت، فيقول الله له كذبت ولكن قاتلت ليقال لك جريء وقد قيل. هؤلاء الذين أول من يحاسبون. ففي الأعمال الصلاة، وفي الحقوق القتل، وفي الأعمال العامة العلم والجهاد والجود. والله تعالى أعلم. Berikutnya Syekh menjawab pertanyaan yang terakhir. Ketika menjawab pertanyaan terakhir, Syekh langsung mengutip sabda Nabi SAW, yang mana Nabi bersabda,
hal yang pertama kali diputuskan dan dihisab di hari kiamat berkaitan dengan darah, yaitu berkaitan dengan penumpahan darah karena pembunuhan. Yang pertama dihisab adalah pembunuhan, dan nanti akan didatangkan pembunuh dan orang yang dibunuhnya, dan akan terjadi qisas. Orang yang dibunuh akan mengqisas orang yang membunuhnya sebagaimana dia dibunuh di dunia. Dan orang yang terbunuh pun nanti akan mengatakan, wahai Rabbku, tanyalah dia kenapa dia membunuhku. Maka Syekh menegaskan hal pertama yang Allah adili berkaitan dengan hak-hak sesama manusia adalah terkait pembunuhan. Adapun yang pertama kali dihisab terkait dengan amalan ibadah ataupun yang kaitannya dengan hak-hak Allah SWT adalah salat. Yang pertama dihisab adalah berkaitan dengan salatnya seorang. Jika salatnya benar, Syekh melanjutkan, maka dia telah beruntung dan selamat. Namun jika salatnya rusak ataupun batal ataupun tidak benar, tidak sah, maka dia telah merugi. Kemudian Syekh membawakan hadis yang lainnya, yaitu ada 3 orang yang pertama kali dinyalakan api neraka bagi mereka. Orang yang pertama yang saya sebutkan di awal adalah orang yang dermawan. Orang yang menginfakkan hartanya. Di dunia dia dianggap sebagai orang dermawan, menginfakkan hartanya, namun ketika di akhirat ditanya kepada Allah, apa tujuanmu menginfak tadi? Dia mengatakan, aku berinfak karenamu ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, kamu berdusta, kamu berinfak karena engkau ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Kemudian Syekh melanjutkan, orang berikutnya yang Allah nyalakan api neraka baginya adalah orang yang alim, orang yang berilmu. Hal yang sama pun terjadi dengan orang berilmu tadi. Ketika Allah tanyakan, ilmu yang kamu dapatkan itu, apakah kamu mengajarkannya dengan ikhlas? Maka dia pun mengatakan, aku menurut ilmu dan mengajarkannya hanya untukmu ya Allah, hanya ikhlas karenamu. Maka Allah pun menjawab, kamu telah berdusta. Kamu menuntut ilmu dan mengajarkannya karena kamu ingin disebut sebagai orang yang alim ataupun sebagai orang yang qari, orang yang hafal Quran. Demikian juga dengan orang yang berjihad ataupun berjuang di medan perang. Maka orang yang berjihad pun ditanya, untuk apa engkau berjihad? Maka dia pun mengatakan, aku berjihad karena ingin menegakkan kalimat Allah dan juga berjihad di jalanmu ya Allah. Maka Allah pun mengatakan, kamu telah berdusta. Kamu berjihad karena kamu ingin disebut sebagai orang yang pemberani. Maka itu sudah kamu dapatkan. Dan mereka pun bertiga akhirnya Allah siksa dengan diberikan api neraka pertama yang dinyalakan di hari kiamat. Kemudian Syekh menjelaskan kenapa beliau membawakan 3 hadis tadi. Beliau merinci dengan rincian sebagai berikut. Maka kata Syekh, maka yang pertama kali dihisab terkait hak antar manusia adalah pembunuhan. Yang pertama kali dihisab terkait hak antar manusia, sangkut pautnya dengan sesama manusia, adalah terkait pembunuhan. Adapun terkait amalan pada umumnya, semua amalan saya menjelaskan, yang pertama kali dihisab adalah amalannya itu berupa ilmu, sedekah dan jihad. Itu yang pertama kali dihisab, amalan pada umumnya, dan itu nanti akan disiksa pertama kali, dinyalakan api neraka baginya pertama kali ketika mereka menyelewengkan ataupun tidak mengamalkan ilmunya dengan ikhlas ataupun mengajarkan ilmunya dengan ikhlas, bersedekah dengan ikhlas dan juga berjihad dengan penuh keikhlasan. Kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan hak-hak hamba Allah terhadap Allah sendiri. Yaitu yang pertama kali dihisab terkait ibadah yang kaitannya dengan hak Allah sendiri adalah salat. Ini yang Syekh sampaikan menjawab pertanyaan terakhir. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillah, intahina minal as'ila ya Syekhana. Fanashkurukum syukran jazilan ala ijabatikum. Istafadna minkum kathiran. Kama kadzalika narju an takuna ma'ana fi munasabat ukhra bihadhihi al-qanah. جزاكم الله خيرا. نعم. وأنا مسرور بمشاركتي معكم. نعم. وأرجو الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم ما كان صالحا. آمين. وأن يصلح مني ومنكم ما كان فاسدا. وأن يجعل ما قلناه حجة لنا. آمين. ونورا وأجرا
يوم نلقاه، وإلى أن ألقاكم في مجلس قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرجو أن ترسلوا لي بعض روابط هذه المقاطع حتى أنشرها على صفحاتي سواء في اليوتيوب أو تويتر أو الفيسبوك حتى تعم الفائدة إن شاء الله عليكم وعلى غيركم. والله يوفقكم ويرعاكم. والسلام عليكم. جزاكم الله خيرا. مرة أخرى. Jazakumullah khairan, ahsanallahu ilaikum. Alhamdulillah pemirsa sekalian, pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab oleh Syekh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan untuk beliau dan memberkahi beliau serta menjaga beliau. Dan semoga apa yang kita simak di kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi para penanya yang telah berpartisipasi melayangkan pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Oleh karena itu, tetap bersama kami di acara Fatwa Masyaikh agar kita terus mendapatkan bimbingan dan jawaban langsung dari para ulama. Kita akhiri, wabillahi taufiq, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعتقها فإنها فجعل دليل أيمانها علمها أن الله يعجل بالتوبة والإنابة لرب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم فوائد الابتلاء.